Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung mengklaim kemenangan dalam Pilkada Jakarta. Pramrano mengklaim memperoleh 50,07% suara sehingga telah memenangkan Pilkada Jakarta dalam satu putaran. Klaim berdasarkan data yang diperoleh dari C1 tiap TPS yang dimiliki tim Pramrano. Meski demikian, Pramono Anung menyebut timnya tetap menunggu pengumuman resmi hasil rekapitulasi manual dari KPU Jakarta. 2.183.577 suara atau 50,07%. Kami bisa menyampaikan, mendeklarasikan bahwa pasangan calon nomor 3, Mas Prambang Dul, telah memenangkan konsentrasi Pilgub DKI Jakarta dalam satu putaran dengan perolehan 50,07%. Sebelumnya calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil optimistis Pilkada Jakarta akan berlangsung 2 putaran. RK mengatakan memiliki tim internal yang melakukan hitung cepat atau quick count. RK mengaku tetap optimistis jika maju dalam putaran kedua Pilgub Jakarta 2024. Ya, dan kami juga ada tim internal bahwa 2 putaran itu kelihatannya akan menjadi faktual, ya, apalagi mayoritas dari hitung cepat kan tidak ada yang tembus 50%. Nah, ini menjadi kesempatan untuk kita kontemplasi dan evaluasi. Tapi intinya tetap optimis kalau kita akhirnya maju ke putaran kedua, banyak hal-hal kebaikan dan perbaikan yang akan kita lakukan. Sementara itu KPU Jakarta mengingatkan, Sirekap hanya merupakan alat bantu yang mempublikasikan foto C hasil dari setiap TPS. Untuk hasil penghitungan suara, KPU melakukan rekapitulasi secara manual berjenjang. Sirekap bertujuan agar masyarakat dapat ikut mengawasi proses rekapitulasi berdasarkan publikasi foto C hasil TPS. Rekapitulasi berjenjang di tingkat kecamatan. Jadi kalau untuk Sirekapnya sendiri, tadi sudah disampaikan oleh Pak Fahmi bahwa seluruh C hasil dari TPS di DKI Jakarta sejumlah 14.835 TPS semuanya, ini C hasilnya sudah ada di Sirekap. Jadi bagi masyarakat yang ingin melihat C hasil tersebut bisa langsung mengakses kanal pilkada2024.kpu.go.id. Di situ ada seluruhnya C hasil TPS di seluruh TPS di DKI Jakarta. Jadi bisa dilihat di sana. Pemilihan Gubernur Jakarta diikuti 3 pasangan calon, Ridwan Kamil Suswono, Dharma Pongrekun Kunwardana, dan Pramono Anung Rano Karno. Lalu, apakah Pilgub Jakarta akan berlangsung 1 atau 2 putaran? Tim Liputan Kompas TV. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung mengklaim kemenangan dalam Pilkada Jakarta. Pramrano mengklaim memperoleh 50,07% suara dari data yang dikumpulkan di tiap TPS. Sementara itu calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil optimistis Pilkada Jakarta akan berlangsung 2 putaran berdasarkan hasil hitung cepat internal. Lalu apakah Pilgub Jakarta berlangsung 1 atau 2 putaran? Kita akan bahas bersama sejumlah narasumber. Ada Dewan Pengarah Tim Pemenangan Ridwan Kamil Suswono, Hasbi Allah Ilyas, juru bicara Pramono Anung Rano Karno, Ciko Hakim, dan Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro yang saat ini sudah tersambung bersama kita. Selamat pagi Bapak-Bapak. Terima kasih sudah bergabung di Sapa Pagi hari ini. Saya mau yang ke Kasmaran dulu sesuai hasil quick count hitung cepat Pramrano, tim Pramrano ini. Mas Ciko, ini unggul secara quick count hasil hitung cepat, tetapi secara survei internal Pramrano mengklaim 1 putaran katanya. Seberapa pasti sebenarnya dari hasil tersebut sehingga bisa mengklaim 1 putaran? Saya koreksi dulu ya statementnya barusan. Jadi ini bukan klaim karena hasil dari internal, tapi tadi seperti disampaikan oleh salah satu komisioner KPUD DKI Jakarta, saya lupa namanya Mbak yang tadi itu, dia menyampaikan bahwa semua C hasil sudah diupload di aplikasi Sirekap dan kita berbasiskan apa-apa yang sudah diupload di
Sirekap tadi. Bahkan hari ini kalau kita lihat di website pagi ini, kemenangan itu udah nggak lagi 50,07 tapi udah naik ke 50,08 kalau Berarti ini bisa dibuka Mas Ciko dari berarti aplikasi. Jadi tunggu dulu, jadi bukan hasil dari hitungan kami. Bahkan kami masih belum selesai berhitung. Bahkan kami merasa nanti pada ujungnya akan lebih dari 51%. Itu Mas yang Ciko kami berarti ini yakini. bukan Tapi internal lagi ya. Ini bukan internal lagi bukan. tapi sudah KPU malah. Iya ya, itu kan tadi yang sudah disampaikan, seperti tadi disampaikan Komisioner KPU di paket yang tadi itu, bahwa mereka sudah mengupload semua hasil dari seluruh TPS di Jakarta dan masyarakat bisa melihat, dan kalau masyarakat mau ada waktu silakan menghitung dari hasil yang sudah diupload, dan memang hasilnya adalah di atas 50% kemenangan bagi Mas Pram dan Bang Dul. Jadi ini bukan masalah quick count, kita sudah melampaui hal-hal yang terkait dengan quick count, exit poll apalagi. Jadi ini sudah kita betul berbasis dengan C hasil. Jadi alhamdulillah kami merasa berbangga, bersyukur, utamanya pada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian juga berterima kasih pada semua pemilih, baik itu yang memilih paslon kami maupun yang memilih paslon lain, karena sungguhnya ini adalah pesta demokrasi bagi semua, dan kita lihat sudah berjalan dengan lancar, bahagia, tanpa ada bentrokan, tanpa ada permasalahan yang berarti, dan kita bisa berangkulan lagi sama-sama membangun Jakarta ke depan. Ya, saya ke Mas Hasbial Ilyas. Mas, ini sudah bukan klaim lagi kata Mas Ciko, tetapi ini sudah dari KPU pernyataannya, 1 putaran katanya. Tanggapannya seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ciko, semua kawan-kawan. Begini, saya yang pertama saya mengapresiasi bahwa pemilu di DKI Jakarta bagus, bahwa pemilu di DKI Jakarta lancar, secara demokrasi, dan pemilu berjalan sangat bagus. Cuman memang ada kekurangan sedikit dibanding tahun-tahun sebelumnya, yaitu pemilu partisipasi masyarakat sangat kurang, yaitu 65% dibanding yang begitu 70%. Tidak ada masalah, itu dinamika politik pemilu di tahun pilkada di tahun 2024. Menurut saya begini, tidak Mas Pram juga dan 01 Pak Ridwan Kamil dan 02 pun 02 dan 03 hari ini saya rasa tidak bisa mengklaim kemenangan atau 2 putaran. Menurut saya kita tunggu aja hasil KPU. KPU hari ini masih perhitungan masih di kecamatan. Memang kalau kita lihat dari quick count dari 8, 2 itu ada 2 lembaga survei belum sampai 50%, tapi 6 sudah sampai 50%. Tapi itu apa yang dikatakan oleh Mas Tiko tadi, itu bukan patokan. Patokan kita adalah manual. Kita lihat, yang terpenting bagi kami, dari hitungan, memang dari hitungan tim 01, Ridho itu 2%. Kita lihat ini tidak bolehlah kita saling mengklaim. Yang satu mengklaim pemenang, yang satu mengklaim nanti kedua. Kita lihat di hasil KPU. KPU secara manual. Oke, Mas Hasbi, tidak boleh mengklaim kata kuncinya. Kalau dari Ridho sendiri penegasan, berapa hasil dari internal, quick count internal? Memang kami sedang menghitung secara internal. Sampai hari ini hitungan kami di tim Ridho itu 03 itu di bawah 50%. Tapi kita lihat nanti hitungan manual di KPU kecamatan. Saya rasa selesai kecamatan ini sudah bisa kita pastikan siapa yang masuk 2 putaran atau tidak gitu. Tapi pastinya keyakinan dari tim Ridho ini bahwa tidak ada yang sampai saat ini pasangan calon yang sampai 50% lebih ya? Kita masih proses penghitungan. Kemarin hasil quick count yang diadakan oleh tim Ridho bahwa memang tidak sampai 50%. Tidak sampai 50% plus 1 orang. Tapi kita lihat perkembangan ke depan ini yang manual. Karena kan sudah mulai penghitungan manual hari ini. Ya, oke. Saya ke
Mas Agung, ini Ya. melihat ada dari tim Pramono Rano mengatakan bahwa ini bukan internal lagi tapi sudah KPU 50% lebih. Tapi dari tim Ridho sendiri mengeklaim bahwa ya tidak ada yang sampai saat ini lebih dari 50%. Mas Agung melihatnya seperti apa? Iya, kalau saya kan lembaga survei ya Mas, jadi menggelar quick count juga. Jadi cara membaca quick count di semua hasil lembaga survei ada margin of error plus minus 1%. Nah, jadi kalau misalkan RK Suswono dapat katakanlah 39 atau 40, maka hasilnya bisa bertambah satu atau berkurang satu. Itu juga dengan Pram Rano ya, misalkan 49 atau 50 bisa berkurang satu, bisa juga bertambah satu. Nah, artinya apa? Semua hal masih mungkin terjadi. Nah, kalau saya memang asumsinya harus menunggu hasil resmi dari KPU ya, nanti rekapitulasi berjenjangnya itu. Nah, tapi di luar itu saya ingin menyoroti beberapa hal menarik. Pertama, ada temuan menarik di quick count bahwa Pak Dharma Pongrekon itu naik sangat signifikan. Dan 10% ya? kemudian Pak RK Suswono turun signifikan. Ya. Sehingga netral lagi. Artinya, kalau misalkan kita mengatakan satu atau dua putaran, semua hal masih terbuka gitu. Jadi, saya berharap memang semua paslon atau para pendukungnya menahan diri sementara sambil mengawal proses berjenjang tadi. Apakah ada problem di sana, ada anomali-anomali. Karena itu yang paling penting sebenarnya, ya. Sehingga suara apapun yang diputuskan oleh KPU nanti benar suara-suara yang valid, solid, sah. Seperti itu, tidak ada pihak yang dirugikan. Nah, ketimbang kita klaim ataupun ngomong satu atau dua putaran, yang paling penting semua mata harus melihat bagaimana proses ya penghitungan suara itu terjadi. Nah, karena kalau ini tidak diawasi, justru celah-celah yang tidak kita inginkan bisa mengemuka. Yaitu lebih produktif, lebih konstruktif, sekaligus bisa menjaga situasi kebatinan masyarakat di Jakarta. Dan mereka diajak aja untuk mengawasi itu semua. Dan itu lebih sehat menurut saya dan membuat Oke. kita benar-benar bisa kontributif membangun demokrasi di Jakarta seperti itu. Oke, sampai nanti kita menunggu hasil resmi dari KPU, pastinya klaim-klaim satu putaran, dua putaran ini pasti akan terus terjadi. Tapi bagaimana kita melihat secara teknis mengawal jalannya rekapitulasi ini sehingga bisa berjalan lancar? Iya kan, saya yakin teman-teman di paslon pasti juga memegang Cepalano itu ya. Jadi apakah itu memang sudah sesuai dengan Sirekap, kemudian juga nanti bisa di cross check dengan kelompok masyarakat sipil. Nah, saya kira keterbukaan, transparansi, sistem IT KPU menjadi tumpuan utama gitu. Karena setiap klaim itu kan akan diuji, setiap eh, sikap akan dituntut pembuktiannya, pertanggungjawabannya. Ya, daripada nanti kita berlarut di sana, mending kita awal itu sampai akhir. Apakah nanti misalkan teman-teman melihat ada pelanggaran, proses di Bawaslu. Kalau memang ada yang merasa dicurangi, proses di MK. Sampai pada satu momen nanti memang ada putusan tetap dari KPU. Karena itu yang akan membuat demokrasi kita sehat. Ketimbang kita misalkan terlalu banyak klaim, berlebihan klaim, satu, dua, dan ini juga teman-teman media memang baiknya arahkannya ke pengawasan itu, Mas. Ya. Supaya apa? Supaya cara pandang masyarakat kita juga lebih lebih majemuk ya, Ya. tidak hanya sebatas satu dua putaran, tapi bagaimana proses menuju ke sana, karena itu yang terpenting. Setiap kali kita membahas hasil, seringkali proses-proses yang berkualitas itu terlewatkan. Ya, oke. Oke. Saya ke Mas Ciko. Mas Ciko, bagaimana melihat bahwa ini baik itu satu putaran atau dua putaran, tapi dari tim Pram Rano sendiri mengawal rekapitulasi ini agar bisa berjalan lancar dan sesuai nanti dengan apa yang diumumkan oleh KPU? Tentunya kami betul-betul akan mengawal hasil ini. Kami sangat bersyukur dengan hasil yang baik ini. Dan ini akan kami kawal terus. Dan ini nanti kan ada jenjangnya secara teknis. Nanti akan dihitung di kecamatan, ya kan? Semuanya akan dibuka di situ. Perhitungan manual dimulai. Dan di situ ada saksi. Dan saksi kami juga akan kami taruh berlapis dalam tanda kutip, ya kan? Supaya juga tidak lengah. Dan terus siap juga tim hukum kami untuk melakukan advokasi apabila diperlukan. Jadi ini sebenarnya sama juga. Kami yakin ini juga akan dilakukan oleh paslon lain. Jadi ini suatu hal yang wajar-wajar saja. Tapi saya tertarik untuk mengatakan terkait dengan soal klaim tadi ini. Tadi klaim itu kan artinya apa? Kami betul-betul ingin mengucapkan terima kasih lebih cepat aja kepada masyarakat karena kita juga sudah melihat dari keyakinan kami sendiri dengan apa yang kita umumkan terkait dengan kemenangan 1 Putaran.
putaran. Tapi kembali, tentu kami menghargai proses secara administratif, proses-proses resminya yang memang akan menunggu sampai tanggal pertengahan Desember untuk diumumkan. Tapi kembali tadi kata Bung Hasbiala sahabat saya itu bahwa betul nanti setelah di kecamatan sebenarnya akan betul-betul kelihatan lah hasil yang lebih pasti, hasil yang lebih secara administratif lebih legal, formalnya lebih terpenuhi, sehingga kemenangan satu putaran itu ya nanti akan kembali diumumkan. Jadi kira-kira gitu aja. Tapi intinya gini, yang paling penting adalah kita harus mengapresiasi masyarakat, mengapresiasi juga semua paslon dan semua timnya. Karena Pilkada Jakarta ini yang selama ini selalu dianggap keras, ya bukan hanya 2017, bahkan sebelum-sebelumnya juga lumayan keras pertarungannya, sehingga ada ekses-ekses yang tidak kita inginkan. Relatif di Pilkada 2024 ini dan ini jauh lebih baik daripada pilkada yang terjadi di daerah-daerah lain. Nah, kita bersyukur masyarakat Jakarta ini masyarakat yang rasional, masyarakat yang terdidik dibanding daerah-daerah lain, tentunya rata-rata pendidikan yang lebih tinggi. Ya. Nggak bisa diintimidasi bila dicoba atau dilakukan hal-hal yang sifatnya kecurangan, itu bahkan bisa ditangkal dengan sendirinya oleh masyarakat dan warga sendiri. Ya. Mas Ciko, ya kita ke Mas Hasbi. Oke, sepertinya masih ada masalah gangguan komunikasi. Kita ke Mas Agung Baskoro. Mas, tadi kita sudah berbicara sedikit soal bagaimana pengawasan. Tapi sekarang mungkin saja terkait dengan kita masuk ke jika pada akhirnya 2 putaran terjadi. Peta politiknya akan seperti apa, Mas Agung? Iya, akan sangat dinamis lagi, Mas. Karena memang kita tahu kompetisi di Jakarta ini kan sangat kompetitif ya. Ya. Saya sering mengilustrasikan seperti timeline kita di Twitter, di sosmed. Jadi semua hal masih mungkin terjadi, semua aktivitas-aktivitas kampanye akan terbuka kembali dan semua kreativitas para paslon akan dituntut. Nah, yang paling menarik, Pak Dharma Pongrekun dan Pak Kunwardana ini menjadi penentu kemana arah suara mereka, sehingga bisa ya memastikan salah satu paslon, apakah itu Pak R.K. Suswono atau Pak Pramrano, menang gitu. Dan mau nggak mau ini perjuangan, karena kita tahu kan program-programnya Pak Dharma Pongrekun, Pak Kunwardana ini kan unik, menarik, kadang anti mainstream, merasionalisasi Jakarta aman, Jakarta adab, Jakarta post pandemik, Jakarta yang lepas dari konspirasi elit global. Itu kan nggak mudah. Nah, bagi pendukung Pak Dharma Pongrekun, Pak Kunwardana, itu hal yang ditunggu. Bagaimana setiap paslon nanti bisa merasionalisasi itu dalam argumentasi-argumentasi konkret dalam kebijakan maupun program-program mereka. Nah, yang kedua memang ya mau nggak mau ya ini menjadi evaluasi besar juga di kubu R.K. Suswono. Kenapa bisa sampai suaranya ambles ya, dan akhirnya bisa membuat ya Pramrano punya kans untuk memenangkan pemilu di Jakarta 1 putaran yang awalnya di banyak survei itu masih 2 putaran. Tapi dengan hasil quick count ini saya kira ini hal yang luar biasa, dan di sisi Pramrano juga bagaimana mempertahankan atau menjaga suara itu juga penting ketika ada putaran kedua. Dan bagaimana kemudian bisa juga menggerus suara Pak R.K. Suswono lagi gitu. Jadi semua hal masih terbuka karena ini masyarakat rasional, Mas. Ya, 70% lebih masyarakat rasional, mau digempur apapun treatmentnya ya, dalam tanda petik dalam konteks material kemudian non materi, masyarakat Jakarta ini imunitasnya tinggi. Ya, saya cukup ini juga cukup surprise gitu, karena saya kan lihat mendapat banyak berita-berita juga, ada banyak treatment terjadi di lapangan, tapi yang mengemuka justru ya tadi Pak Pramrano naik gitu, Pak Dharma Pongrekun juga, malah Pak R.K. Suswono-nya turun. Ini kan di luar ini saya analisis yang Sesuatu yang mengejutkan ya. Pollster, pengamat ya, yang memprediksi ini 2 putaran. Nah, tapi kan kalau ini 2 putaran, tapi memang ada arahan 1 putaran tendensinya seperti itu. Jadi saya kira ini masukan untuk semua untuk melakukan hal-hal yang lebih progresif seandainya memang ada 2 putaran. Oke, Mas. Oke, saya ke Mas Hasbi. Mas Hasbi, bagaimana strategi pemenangan Ridho sendiri jika pada akhirnya 2 putaran terjadi? Kita punya strategi, kita akan evaluasi yang kemarin di putaran pertama itu, kenapa kita tidak maksimal. Padahal turun ke bawah sudah sangat optimal, saya bilang. Sudah sangat maksimal kita turun ke bawah.
Tapi kita lihat nanti strategi baru kita, tidak mungkin saya ungkapkan di sini, tidak akan mengevaluasi semua dari hasil pemilu kemarin, itu yang nanti akan kita jadikan acuan untuk di putaran kedua. Seperti itu. Andai kata terjadi 2 putaran. Kita lihat nanti aja, kita lihat hasil dari KPU di kecamatan. Ya, oke. Saya ke Mas Ciko. Mas Ciko, kalau misalkan 2 putaran artinya tidak sampai 50% lebih. Pada akhirnya bagaimana strategi Pram Rano? Apakah mungkin saja ada strategi khusus yang sudah dipersiapkan nih? Walaupun sebenarnya percaya diri sebenarnya 50% lebih. Tapi apakah siap juga untuk 2 putaran sebenarnya? Sebenarnya strategi itu sudah dipersiapkan jauh sebelum terjadinya pemilihan kemarin gitu. Jadi tentu di awal ada tim khusus juga yang membuat skenario-skenario apabila terjadi 2 putaran, apa yang harus dilakukan, ya kan, pendekatan apa. Tapi kan juga kita melihat juga dari hasil quick count, hasil exit poll. Jadi kalau kita bisa memahami bahwa lembaga survei seperti miliknya Mas Agung Baskoro ini kan kalau ketika melakukan exit poll atau quick exit poll lah misalnya, pertanyaannya kan bukan soal siapa yang Anda pilih tadi gitu. Pertanyaannya juga banyak partai apa yang Anda pilih waktu di Pileg dan lain-lain. Nah, ini kan kita juga bisa melihat dari hasil itu ternyata alhamdulillah pemilih dari partainya Bang Hasbi itu lebih banyak memilih Mas Pram dan Bang Dul. Partainya Nasdem juga begitu. PKS bahkan berimbang. Pemilih PKS itu separuh-separuh, 50-50 memilih kami dan memilih Kang Emil. Gitu. Jadi dari situ nanti kita bisa garap lagi untuk putaran kedua apabila itu terjadi. Tapi ya kembali lagi, kami cukup yakin dan rasa-rasanya agak sulit untuk bisa diotak-atik lagi angka itu bahwa bahkan bisa melebihi 51%. Karena banyak sekali kalau kita lihat dari apa yang kita kumpulkan sendiri, hitungan-hitungan kami pun naik. Dan saya sampaikan lagi, bahkan di website KPU atau Sirekap yang sudah di hampir 100%, jadi 99,90 sekian persen sudah masuk ya hasil dan sudah terbaca, itu bahkan hari ini udah nggak lagi 50,07 tapi 50,08 gitu di per tadi pagi. Jadi insya Allah kami yakin akan ada kemenangan 1 putaran. Tapi kembali, saya juga menghargai apa yang disampaikan Bung Hasbi tadi bahwa memang kita harus menunggu. Namun rasa-rasanya nggak salah juga loh kita berbahagia sekarang. Dan bahagia ini bukan hanya untuk kita, bagi seluruh warga Jakarta. Karena kita yakin Mas Pram dan Bang Dul ini adalah 2 sosok yang seperti disampaikan pesan oleh Pak Prabowo Subianto sebelum hari pemilihan, bahwa yang menang harus mengayomi, yang menang harus tidak boleh merasa lebih hebat dari yang lain, tapi juga harus merangkul, dan yang kalah pun juga harus mau untuk dirangkul. Begitu juga masyarakat kembali bersatu, tidak ada polarisasi. Nah itu yang akan dijalankan oleh Mas Pram dan Bang Dul, dan mereka 2 sosok yang bisa diterima oleh semua kalangan. Oke, Mas Agung, ini menarik karena justru kata tim Pram Rano ini putaran kedua malah menguntungkan mereka. Malah justru banyak pemilih yang akhirnya membuat pada akhirnya suara Pram Rano ini semakin melambung tinggi. Ini tanggapannya Mas Agung gimana? Iya, mungkin saja berdasarkan ini ya hasil quick count Pram Rano diunggulkan gitu karena tadi ada terjadi split ticket voting ya, pemilih-pemilih partainya Pak RK Suswono itu berpindah tidak sejalan dengan putusan partai. Itu yang pertama. Yang kedua, saya lagi mengelaborasi bahwa pemilih Jakarta ini bisa saja berubah seandainya memang ada banyak blunder mengemuka. Ya, kalau kemarin kan tonnya ada di Pak RK Suswono. Nah, harapan saya di Pak Pram Rano menghindari atau menjaga supaya tidak ada blunder-blunder yang tidak perlu. Karena itu yang bisa menghadirkan tsunami politik bagi siapapun paslon yang sering membuat kesalahan-kesalahan yang tidak perlu di muka umum ya. Nah, yang ketiga memang harus ada strategi yang lebih konsisten di darat, apakah bentuknya belusukan, canvassing, door to door, maupun di udara konten-kontennya mesti viral ya, maupun di lini-lini kampanye yang lain supaya apa? Supaya integrasi kemenangannya itu semakin real dan konkret. Nah, orkestrasi atas itu yang saya kira memang di putaran kedua itu akan kita lihat ya bagaimana king dan queen makernya turun gunung benar-benar seutuhnya gitu ya. Karena ini pasti akan menjadi pertarungan habis-habisan yang luar biasa. Karena kita tahu Jakarta ini kan ya selain adu kekuatan politik juga adu gengsi ya antara koalisi besar Kim Plus dan PDIP, dan sukar atau tidak memang itu yang terjadi di banyak pilkada-pilkada provinsi strategis lain.
Ya. Yang dalam poin ini ya bagi PDIP ini pertaruhan juga. Dalam artian ya dalam tanda petik tinggal Jakarta nih. Ya yang masih dalam tanda petik dikondisikan gitu. Nah, yang lain sudah kimbas. Nah, apa benar ini harus terlewat lagi kan otomatis mesin PDIP akan dipusatkan semuanya di Jakarta untuk memastikan ya Jakarta itu bisa dimenangkan seperti itu. Oke, Mas Agung, saya mencatat ini sedikit bahwa bukan tidak mungkin di pilkada beberapa saat lalu di Jakarta pemenang bisa turun suaranya. Dalam arti bahwa di putaran pertama dia tidak bisa menjaga, pada akhirnya di putaran kedua malah justru menurun. Apakah mungkin ini bisa juga terjadi di pilkada kali ini jika pada akhirnya seperti yang kata Anda tadi bahwa ada blunder-blunder yang dilakukan? Iya, di 2017 saya kira Pak Basuki Cahayapurnama unggul ya dibanding Pak AHY dan Pak Anies gitu. Tapi di putaran kedua yang menjadi gubernur dan terpilih adalah Pak Anies. Nah, ini harus diwaspadai oleh teman-teman PDIP, Pak Pram dan Pak Rano gitu. Karena bukan berarti menang di putaran pertama ketika ada putaran kedua semua selesai dan linear, Mas. Ya, jadi mesti hati-hati, mesti fokus karena mereka yang tertinggal itu kan seringkali dianggap underdog. Tapi underdog effect ini bisa menjadi tadi ya, bandwagon effect ya. Kalau memang bisa mengorkestrasi semua seluruh mesin pemenangannya. Di udara, di darat, ini kampanye King Queen Maker-nya turun. Dan instrumen-instrumen lain yang bekerja seperti. Nah itu harus Oke. diwaspadai. Bagaimana memastikan ya, kalau Ya. saya endorse-nya Ya. memastikan pemilih rasional Jakarta itu tertarik dengan figur dan Oke. programnya. Kalau itu bisa dimenangkan, ya insya Allah bisa menang dengan mudah di Jakarta. Oke, Mas Agung, ini saya berikan kesempatan untuk dua Mas Hasbi dan juga Mas Ciko untuk closing statementnya terkait bagaimana membuat masyarakat akhirnya tertarik pada akhirnya jika dua putaran. Mas Ciko, terlebih dahulu. Ya pada prinsipnya pertama kami tetap meyakini ini adalah kemenangan. Tapi memang kalau apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dan terpaksa ada masuk kedua, ya kami bisa meyakini masyarakat, meyakinkan masyarakat bahwa ini adalah kesempatan terakhir untuk kembali mendapatkan pemimpin yang lebih baik dan untuk menuju hidup yang lebih baik. Jadi Jakarta dengan cita-cita menjadi kota global yang punya pusat perekonomian nasional bahkan di ASEAN atau Asia Tenggara itu seharusnya juga berkeadilan. Dan Mas kami, Mas Pram dan Bang Dul ya tentunya telah menyampaikan visi misi dan gagasannya dan ini juga yang membuat mereka mendapatkan suara begitu masif bahwa yang diutamakan adalah rakyat kecil, menengah ke bawah untuk kemudian bisa setara kehidupannya dan hidup secara layak seperti umumnya warga Jakarta dan seharusnya warga Jakarta itu hidup. Dan mudah-mudahan ke depan 5 tahun lagi atau seterusnya lagi partisipasi publik itu akan lebih banyak dan partai politik punya kewajiban untuk melakukan edukasi politik yang baik sehingga masyarakat mau memilih. Oke Mas Ciko, saya ke Mas Hasbi closing statementnya, silakan Mas. Ya, kita akan mengevaluasi hasil pemilu kemarin di putaran pertama dan nanti insya Allah tidak ada frustasi bagi kita bahwa putaran kedua itu andai kata nanti ada putaran kedua, saya yakin kita akan memenangkan kontestasi pilkada 2024 ini karena kita tidak berkecil hati karena tahu begitu juga pada zaman Ahok pada waktu itu tahun 2017 Pak Ahok setiap pemenang pada waktu itu di putaran pertama, putaran kedua dimenangkan oleh Anies Baswedan. Dan saya yakin bahwa putaran kedua kita akan mengevaluasi dan akan berbeda dengan putaran pertama. Oke. Terima kasih Bapak-Bapak atas kehadiran, kita apresiasi pilkada berjalan lancar dan kita tunggu terus sampai pengumuman resmi dari Komisi Pemilihan Umum. Terima kasih Mas Hasbi Allah Ilyas, Mas Ciko Hakim dan juga Mas Agung Baskoro. Terima kasih, sehat-sehat selalu Bapak-Bapak.